Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Daan Mogot, Jakarta. Nama saya Evan. IHSG hari ini melemah 0,9%, tutup di 7488,68. Entahlah ya, apakah turunnya karena ada demo atau enggak. Yang jelas market discount everything hari ini IHSG-nya melemah. Waktunya sih emang pas barengan sama demo juga sih ya. Kalau mau dicocok logi ke situ silahkan, tapi saya lebih melihat IHSG hari ini melemah. Candlenya lower high lower low, dengan candle hari ini lower high lower low dengan body candle yang lebih besar daripada shadow-nya, dan ada bearish engulfing. Ini berarti ada rejection sebelum sampai ke area target keduanya di 7840 ya. Nah, area-area yang memungkinkan untuk jadi support jika IHSG lanjut terkoreksi dalam waktu dekat adalah di 7400 7450-an, yang mana 7450 sih udah dites lah ya, anggap aja ini udah dites. Berarti ini sih area base dari rally, terus base-nya 2, terus rally lagi, yaitu ya kurang lebih base-nya ada di 7435 lah sampai 7400. Kemudian kalau lebih bawah lagi ke 7200, berarti 7200 itu adalah area support yang sempat di breakdown ya, support sideways selama bulan Juli yang di breakdown di awal Agustus, ngetes 7000 lalu bikin higher low dan lanjut break all time high. Kurang lebih seperti itu ya IHSG-nya. Apapun yang terjadi, market sudah mendiskon semuanya. Kondisi politik, bahkan sampai bencana alam. Market discount everything. Itulah kenapa technical analysis masih bisa dipakai sampai sekarang. Itu ya. Lanjut review saham-saham yang masih masuk ke dalam watchlist, ada beberapa lah. Yang pertama masih Akra. Ini adalah saham rekomendasi untuk tanggal 22. Terakhir muncul di rekomendasi untuk tanggal 22 ya. Strateginya beli di 1465. Udah dapat barang, simpen dulu selama nggak turun dan tutup di bawah 1390, masih aman. Semoga lancar ke target 1640 1650. Buat yang minat dan belum sempat beli atau belum punya barang, besok silakan langsung bisa dibeli sih ya. Strateginya masih sama persis lah, stop loss dan take profitnya. Kedua ada HMSP yang strateginya beli ngantri di 705, belum dapat barang, silakan masih bisa diantrin di situ ya, supaya stop lossnya nggak terlalu banyak. Dan stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 640, sedangkan estimasi target TP1 di 850. Saham berikutnya ada Inco. Strateginya ngantri di 3730, belum dapat barang juga, kurang dikit tapi disamperin ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat atau besok di penghujung minggu ini disamperin. Buat yang udah punya barang masih aman disimpan selama nggak tutup di bawah 3600 atau lebih bawah. Itu sih, estimasi targetnya 4200-an. Lanjut ada Astra yang dari kemarin udah diingetin take profit. Dan jangan lupa pasang trailing stop di 5000. Buat yang udah jualan ya udah ya jualan, take profit, happy cuan aja dulu. Candlenya lower hari ini, tungguin dulu di 4760 lah ya. Buat yang mau buyback atau mau beli lagi tuh, karena kemarin sempat ada sinyal atau setup CB1, jadi saya pilih tunggu di area 4760-an sampai 4590 lah, itu ya. Berikutnya ada BBTN. Hari ini melemah, kemarin udah ya nyamperin area target 1370, lower high lower low candlenya hari ini. Dan buat yang masih punya barang dan pengen take profit, nggak masalah sih, nggak ada salahnya take profit dulu gitu ya. Terus ngantri lagi di 1245, atau ini setup L2 nya sih belum, entry level 2 nya sih belum disamperin ya, yaitu di sekitar 1210 1200-an. Mudah-mudahan kalau misalnya turun nyamperin itu dan lanjut terbang. Kalau setup L2 nya kena, area entry yang dijemput nih di 1200-an, wah cakep tuh gitu ya. Next CRMA, lower high lower low candlenya buat yang pasang trailing stop di
kemarin trailing stopnya kan di 10.50 ya, berarti udah kejual dan ya masih, kok masih sih, berarti udah hilang barang dan cari-cari dulu, nyantai dulu aja gitu maksudnya ya. Terus Excel hari ini candlenya lower high lower low, tutup di 2210 melemah 3,5%. Kemarin sempat diingetin pasang trailing stop di 2240. Jadi buat yang udah jualan ya udah happy cuan dulu aja. Karena masih ada kemungkinan Excel-nya ngetes sekitar 2100 lagi atau bahkan breakdown 2070. Nah, kalau tutup di bawah 2080 nggak enak tuh. Kalau misalnya masih punya barang ya cari titik exit ya, berarti kalau tutup di bawah 2080. Lanjut ada GGRM. Strategi beberapa hari yang lalu strateginya adalah ngantri di 15.300, 15.350, belum dapat barang, diantrin dulu aja di situ supaya stop lossnya nggak terlalu banyak karena stop lossnya kalau tutup di bawah 14.475. Kemudian lanjut ada INKP yang hari ini menguat tipis 0,3% ya, tapi candlenya lower high lower low dan body candlenya masih di dalam 3000 turut-turut nih, closingnya masih di dalam body candle tanggal 19. Buat yang udah punya barang di hold aja dulu nggak masalah. Kalau tutup di bawah 8350 jualan aja, karena harusnya punya barangnya di modal 8150 ya. Tapi buat yang baru mau beli ngantri di 8150 atau 8175, diantriin dulu di situ sih nggak apa-apa juga. Lanjut ada MAPA yang hari ini melemah tipis 0,6%, masih aman di hold lah ya. Modalnya di 810 kira-kira. Kalau misalnya ya ini sih masih aman di hold sih ya. Stop lossnya di 750 kalau tutup di 750. Atau kalau misalnya mau pasang trailing stop di 830 nggak apa-apa sih. Mudah-mudahan nggak turun ke bawah 830 meskipun masih ada kemungkinan ngetes area-area 800-an lagi, jadi peluang untuk turun ke bawah 835-nya itu cukup tinggi ya. Kecuali besok berhasil breakout 880 maka makin besar peluangnya ke 945. Itu sih. Next ada PTBA yang hari ini ya menguat tipis juga. Beberapa hari yang lalu sempat ada rekomendasi di hold dulu selama nggak turun dan tutup di bawah 2640 ya. Mudah-mudahan lancar ke targetnya di 3000-an. Kemudian ada Raja. Nah, nyamperin area belinya nih hari ini. Jadi di hold dulu buat yang udah punya barang, stop lossnya di bawah 1145 ya closingnya. Atau kalau misalnya beli di 1195 dan pelurunya dibagi, taruh aja order beli lagi di 1125 ya. Stop lossnya sama-sama di bawah 1005 gitu. Next SCMA dapat barang ya. Ini strategi untuk tanggal 22 Agustus, belinya ngantri di 128. Disimpan dulu, stop lossnya kalau tutup di bawah 117 dan estimasi target TP1 masih tetap di 151. Kemudian ada SM belum dapat barang ini, belinya ngantri di 1870. Kalau misalnya nggak disamperin mau dihapus sih nggak masalah ya. Kalau sampai besok nggak disamperin, hapus aja dulu sih nggak masalah sih. SM maksudnya dihapus dulu. Tapi kalau misalnya setelah nyentuh 1870 terus membal ada sinyal rebound, dibeli nggak apa-apa. Gitu ya. Terus Telkom yang masih aman di hold meskipun hari ini merah melemah 1,7%, tutup di 2920 selama nggak ke bawah 2700, turun dan tutup di bawah 2700 masih aman disimpan. Lanjut kita bahas requestan saham nih. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau request saham favoritnya dibahas atau ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, tulis aja di kolom komen. Sebelumnya tanggal 24 Agustus kami mengadakan pre-class dari workshop yang akan kami adakan di bulan September ya. Pre-classnya ini gratis, nanti bareng Mas Bernardi. Link pendaftarannya nanti saya taruh di deskripsi lah ya. Tuh. Dan
Lanjut saham requestan. Yang pertama ada HAIS. Agak sepi sih. Sepi nggak sih hari ini HAIS? Coba kita lihat sih. Iya, seharian cuma 1 bio, nggak terhitungannya nggak rame ini si HAIS. Ya oke lah, coba kita lihat ya. Dari strukturnya, wow, eksternalnya sih masih downtrend kah? Uptrend sih. Uptrend. Tapi kelihatan ya kalau range-nya itu lebar. Beberapa 2 tahun terakhir ini range-nya lebar sekali dari 170 ke 362. Kita persempit sampai beberapa bulan terakhir. Nah, beberapa bulan terakhir ini ada area low yang masih sempat jadi support di sekitar 202, 200 lah ya, area harga psikologis perpindahan fraksi harga. Jadi kalau misalnya udah punya barang, selama nggak tutup di bawah 200 masih relatif aman lah ini untuk disimpan. Tapi kalau udah tutup di bawah 200, exit sih nggak masalah ya. Kalau baru mau beli, saya pribadi akan pilih saham lain karena ini masih belum rame. Meskipun ini volumenya ada nambah-nambah lah. Area belinya sebisa mungkin dekat dengan 202 atau 200 karena stop lossnya kalau tutup di bawah 200 gitu ya. Saham kedua ada PSSI. Hari ini juga sepi sih. PSSI ini kelihatan sekali beberapa hari sepi ya. Ramenya jarang-jarang, sepinya sering. Coba kita lihat strukturnya dulu aja. Jelas lah ini bearish strukturnya. Kemudian pullback terakhirnya itu ada di sini. Jadi belum ngambil pullback terakhir ini, si PSSI harus naik ke atas 492 dulu supaya ada inducement dan ada retracement dimulai gitu ya. Jadi sementara ini saya akan lebih pilih wait and see karena selama belum ngambil inducement probabilitasnya masih tetap lebih besar ngelanjutin downtrendnya gitu. Lanjut Antam sebenarnya pernah dibahas sih kemarin juga di 2 hari yang lalu mungkin ya dibahas. Kira-kira itu Antam kemarin bahasanya enaknya gimana kalau punya barang di hold atau jual, atau kalau misalnya udah nggak punya barang pengen beli, oke apa enggak nih harganya. Jawabannya adalah struktur eksternal ini si Antam masih downtrend nih. Jadi karena strukturnya masih downtrend dan pullback terakhirnya itu ada di 1540, jadi belum diambil nih, jadi belum ada inducement dan belum dimulai retracement yang enak gitu ya. Kemudian sebelumnya memang ada setup dominant break. Nah, karena belum ngambil inducement dan setup dominant breaknya ini udah nyampe ke area target TP2 di 1515, maka Antam ini waktunya jualan, waktunya take profit gitu. Apalagi hari ini kanalnya lower high lower low ya, jelas ini ada rejection lah setelah tes atau nyampe area target TP2. Jadi kalau misalnya udah punya barang, take profit aja dulu. Harusnya sih punya barangnya di harga bawah ya, karena paling enggak itu mestinya diajakin belinya di sekitar 1280. Jadi itu udah lumayan. Kalau misalnya masih mau hold, ini kan lower low ya. Trailing stopnya pasang di 1425, nggak apa-apa lah pasang situ. Kalau turun ke 1425 exit dulu. Lanjut requestan lagi dari mas-mas. Ada MNCN. Wah, MNCN nih. Jadi ceritanya MNCN ini sudah ada change of character. Bos terakhirnya itu waktu turun dan breakdown 306 di bulan April 2024. Otomatis berarti ini adalah high valid di 360. Kemudian di bulan Mei bulan Mei dia naik dan breakout 360, berarti dari yang tadinya strukturnya downtrend ada change of character, berubah jadi sudah nggak downtrend, minimal sudah nggak downtrend lah ya. Karena kalau kita lihat pergerakan harganya selama beberapa bulan terakhir memang cenderung ringing di range 284 sampai ini
highestnya sementara di bulan Mei adalah 404. Tapi strukturnya udah ganti, udah nggak downtrend nih. Pilihannya cuma dua, strukturnya downtrend atau uptrend, udah itu aja. Nah, karena udah nggak downtrend, kemudian sudah ada setup CB1 yang dikonfirm setupnya di bulan 5 tanggal 6, bulan Mei tanggal 6. Area entry-nya juga udah diambil nih, yaitu di sekitar area 300 lah ya, area entry-nya. Terus sudah diambil 2 kali malah, dijemput 2 kali. Area target TP1-nya 404 dan area target TP2-nya itu ada di 478. Ini setup yang sampai ngambil area entry, apalagi sudah ada change of character dari bearish berubah nggak bearish. Biasanya cukup optimis ke target TP2 tuh 478, lumayan nih, cakep. Jadi buat yang udah punya barang, kalau mau hold nggak apa-apa. Buat yang belum punya, silakan ngantri aja dulu sih ya kali, karena stop lossnya biar nggak terlalu besar aja, karena dari 358 ke 284 itu kan 20% lebih ya. Jadi paling nggak ya entry-nya di 320 lah, supaya stop lossnya nggak terlalu gede-gede amat. Dibagi dua juga boleh, 320 dan 300 stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 284. Targetnya di mana TP1 di 404, berikutnya 478. Itu ya. Oke, lanjut kita bahas rekomendasi saham untuk besok hari Jumat 23 Agustus 2024. Dan sebelum saya bahas saham-sahamnya, saya mau info kalau setiap pagi itu kami ada trading bareng lah ya, live trading bareng. Kalau ada yang bisa dicopet-copet, kalau misalnya mau tanya-nanya saham-saham favoritnya juga silahkan. Kalau ada yang cakep untuk di swing juga dibahas juga di situ. Intinya kita trading bareng jam 9.00 sampai jam 10.00 di Zoom. Linknya ada di Cuan Community Telegram ya, di room Cuan Community. Oke, lanjut. Saham pertama ada Avia. Avia ini saham yang pernah masuk rekomendasi juga sih sebelumnya. Strateginya beli ngantri di 462 dan hari ini melemah 1,3%. Market melemah, Avianya melemah, oke lah, karena sudah ada setup dominant break dan udah ambil inducement, maka Avia bisa diantriin di 462 ya. Strateginya sama persis lah dengan yang kemarin, belinya ngantri aja di 462. Stop loss boleh pasang pakai auto order elite sell di 442, tapi saya lebih pilih kalau turun dan tutup di bawah 444. Kalau ibu yang minat silahkan langsung bikin order belinya, boleh pakai GTC order biar nggak lupa ya di 462. Dan estimasi target ada di 505-510. Saham kedua ada BNGA. BNGA ini kalau di zoom out dikit, semuanya dikit aja. Ini strukturnya downtrend karena memang sudah ada change of character ya. Low volatility breakdown di 1940. Tapi oke lah, karena waktu naik di bulan Juni, sejak low Juni sampai sekarang lah ya, naik itu sudah ambil pullback terakhir, yaitu pullback terakhirnya itu di sini nih, 1760. Kemudian ada setup CB1 juga, dan ini adalah salah satu setup yang cakep sih. Kemudian setelah bikin setup CB1, dia langsung naik ya, cukup lancar ke area target TP1 1845. Kemudian nyamperin area pullback, area entry berikutnya, area pullback di 1735, 1730 ya, 35 atau 30 ya? 30 ya, betul. Kemudian sampai tutup di atas extend TP1. Nah, karena ini masih ada potensi ke arah target TP2-nya, maka strateginya BNGA belinya ngantri aja di 1785 ya, di area pre-TP ini. 1785 1795 ini bukan 85, 1795, sorry. 1795 17 Agustus ya, 1795 lah, salah ketik ini, 1795 harusnya. Dan stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 1730 ya. Estimasi targetnya di target TP2 di 1980. Itu dia.
Saham ketiga ada BSDE yang hari ini melemah dan sebenarnya ini bikin dominant break untuk turun ya. Jadi buat yang punya barang modal bawah silahkan take profit dulu aja. Karena ini strategi BSDE yang akan saya bahas bisa jadi nggak disamperin besok, tapi bisa dipantau dalam waktu dekat ke depannya. Karena kalau kita zoom out, nah ini si BSDE tidaknya ini ada change of character ya. High valid di 1125 di breakout nih, cakep, bukan pantun. High valid di 1125 di breakout, kemudian setelah ada setup CB1 juga. Setelah bikin setup CB1 cukup lancar nyamperin target TP1, malah tutup di atas extend TP1 nih tanggal 19 kemarin, dan 3 hari berturut-turut belakangan ini terkoreksi. Itu nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa adalah waktunya take profit buat yang punya barang modal bawah, dan waktunya siap-siap ngantri beli buat yang pengen buyback atau baru pengen beli. Strateginya adalah beli ngantri di 1075 ya, stop lossnya di bawah 995 lah. Estimasi targetnya di area target TP2 yaitu 1285. Oke. Dan yang keempat ada SMGR. Nah, si SMGR ini hari ini melemah 1,7%. Memang melemah sih, 2 hari berturut-turut ini melemah. Dan strukturnya memang masih downtrend sih ya. Yang saya perhatiin adalah ketika naik di bulan Juni kemarin itu dia ngambil pullback terakhir tuh. Jadi sudah ada inducement dan low di 3410 adalah low valid. Maka retracement dimulai, dan ketika retracement dimulai ada kesempatan atau ada peluang harganya naik lebih tinggi gitu ya. Setidaknya ada rebound yang kecepatan rebound lebih tinggi. Nah, area entry-nya belum disamperin, setidaknya setelah muncul sinyal setelah ngambil inducement ada setup CB1, kemudian area entry-nya belum samperin di 35 90 3600. Cuman area pre-entry-nya udah disamperin di sekitar 3800. Buat yang sudah punya barang silahkan disimpan selama nggak tutup di 3400 atau lebih bawah, masih aman. Buat yang belum punya barang dan minat silahkan ngantri belinya di 3800 atau boleh ngantri di dua level ya, 3800 dan 3600. Stop loss-nya sama-sama di, kalau saya lebih pilih kalau turun dan tutup di bawah 3410 ya. Estimasi target TP1 ada di 4690 4680. Itu tadi 4 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.